Bagaimana film ini sudah dicegah oleh 55 negara secara umum. Sampai sekarang karena ingin dirilis, sudah tidak sayang memotong 47 plot film. Setelah versi lengkap diumumkan, sampai Johnny Depp langsung bercerai dengan aktris utama. Inilah Mera dalam Aquaman, namanya Amber Heard. Inilah cerita tentang seorang wanita memainkan 3 pria. Dia berperan seorang wanita jahat sampai bisa menulis jadi buku. Pernah berkata begini, di duniawi tak ada keluarga mana dia tidak bisa menghancurkannya. Para orang baru melihat semuanya berkata, dia memuaskan semua pikiran tentang wanita dari pria. Karena hanya perlu Anda melihat, akan tahu Anda suka jenis wanita mana. Setelah itu mulai menyamar, mendekati, dekati Anda. Setelah itu menarik sampai kering. Dia depan si kaya menyamar menjadi seorang wanita tulus, lemah lembut. Di depan si gangster menjadi wanita seksi super cantik. Tapi senjanga membuat Anda hanya bisa lihat tak boleh makan. Yang tidak bisa memiliki baru ada keinginan milik. Singkatnya Anda ingin apa dia juga ada. Suatu hari dia muncul di warung bar. Dia baru masuk, semua pandangan pria fokus padanya. Karena dia terlalu cantik, tak ada pria mana bisa menolak pesonanya. Si gangster cepat berbicara. Si kaya mengundangnya minum alkohol. Mereka merebut untuk menyalakan api untuknya. Dia menggunakan mata menggoda semua pria di warung bar. Kecuali seorang terkenal, karena dia sangat miskin, tak ada berani untuk berbicara samanya. Untungnya, si penulis dan dia menyewa sama kamar. Hari itu si penulis mengikutinya ke sebuah taman. Mengambil buku harian dibuangnya. Bukannya, dia ada kemampuan bernubuat tentang kematian. Dia tahu dia akan dibunuh pada ulang tahun ke-30. Lagi pula pembunuh sudah muncul di sampingnya. Tapi dia tak tahu siapa. Jadi rencana berikutnya, menggunakan kecantikannya. Sebelum mati main sama semua pria yang bisa main. Penulis menemuinya, berharap bisa mendapat firasat dalamnya. Karena dia sedang menulis novel karena cinta sudah dibunuh. Novel di bawah bentuk bernubuat. Kata-kata ini menyentuhnya. Dia menceritakan pria ini hal-hal terjadi seharian. Hari kedua main dimulai. Si gangster menemuinya, berkata ingin membantu memperbaiki jam. Tapi untuk mendekatinya baru datang saja. Setelah itu tangan terluka. Dia merasa sudah ada sempat. Langsung memegang jari ibunya, menyelidiki kenangnya. Terlihat ingin membantunya henti darah. Untuk dia bisa merasa perhatian dan kelembutannya. Waktu itu jari lain si pria mulai besar. Api dalam hati terus dihidupkan. Sudah lupa istrinya dan anaknya tak ada uang ke rumah sakit. Si wanita tidak membiarkannya mendapat keinginannya. Membiarkannya dingin lagi setelah waktu. Biarkannya selalu ingin yang dia tidak bisa mendapat. Hari kedua si kaya undangnya keluar. Dia berpakaian sebagai seorang gadis cocok dengan gaya si kaya suka. Di meja makan tindakannya lembut. Membuat bentuk mandiri tulus, murni. Waktu makan dia terus-menerus menggunakan bibir, tatapan kontak, untuk menggoda lawanan, membuat dirinya identitas sangat pilu. Berkata dari kecil sudah hidup di panti asuhan. Ada seorang teman bermasalah di Myanmar. Berharap menggunakan hubungan membantunya, bentuk pilunya, membuat si kaya tidak berpikir banyak jadi sudah menerima. Tak tahu rencananya baru dimulai. Dia menggunakan uang si kaya untuk merawat si gangster. Tapi dengan syarat, ingin dia mencari seorang berakting samanya di Myanmar. Menipu lebih banyak, si gangster setuju. Baik ada uang maupun ada gadis cantik itu bahagia sekali. Tapi dia masih dingin dengan si gangster. Tak beri si gangster yang diinginkan. Si gangster sampai celana sudah basah. Ketika keduanya sedang berbicara, si kaya datang. Si gangster pura-pura menjadi tukang bantu memperbaiki dan pergi. Si gadis tadi berpakaian seksi sekarang langsung berpakaian putri. Aku menelpon tapi di pihak sana tak ada orang kenal. Sangat maaf. Ketika tahu si kaya tak ada orang kenal di Myanmar, dia sudah menangis, berharap dia membantunya menjual anting ini, untuk mendapat uang beli tiket, karena dia harus langsung ke Myanmar. Aktingnya sangat luar biasa. Si kaya melihat, gadis ini baik hati sekali, untuk ingin membantu orang, menjual anting keluarganya. Dengar itu, si kaya lebih suka wanita ini, memutuskan bersamanya mengatasi kesusahan. Sayang kamu sendiri ke sana, aku tidak tenang biarku bersamamu. Bagaimana aku bisa mengganggu kamu ya? Ketika ke Myanmar, dia berkata orang ini butuh 60.000 baru ingin melepaskan temannya. Si kaya tanya uang Myanmar atau dolar. Dia langsung jawab itulah pounds Inggris. Jelasnya si gadis ini tidak ada jumlah uang besar begitu. Si kaya adalah seorang, sudah janji bantu mengatasi masalah. Bahkan sedang menggodanya juga. Jadi sudah bodoh memberinya uang. Untuk terima kasih si wanita meraba muka si kaya. Si bodoh ini karena begitu sudah bahagia. Hari kedua dia menceritakan penulis dan setelah itu mempertemukan si gangster. Waktu itu dia tidak berbentuk putri mewah. Berdandan sangat cantik. Untuk berterima kasih dia sudah membantu dia berakting di Myanmar. Dia memberinya 30.000. Setelah itu keluarkan sebuah sapu tangan sebagai hadiahnya. Hari itu dia memutuskan membiarkan si kaya sedikit tekanan. Tidak memberinya cinta tapi mulai dingin. Harus ada sedikit tegakan. Dia menelpon pada si kaya. Kita jangan bertemu lagi, aku juga tidak mendapat uang kamu lagi. Putuslah. Dia setelah dengar langsung panik ke rumah mencarinya. Ingin menyelamatkan cinta ini. Setelah dia datang, dia pura-pura sangat pilu rendah diri. Berkata si kaya tidak cintanya. Si kaya berkata kenapa tidak cinta ya? Keluarkan banyak uang untuk membuktikan. Dia pura-pura tidak perlu dan melempar ke... Akhirnya keduanya saling peluk. Si penulis di samping menyaksikan semuanya. Setelah si kaya pulang, dia mempertemukan penulis ke atas. Menggunakan pilihan nyata untuk berterima kasih dia sudah menulis semuanya. Karena waktunya tidak banyak lagi. Selanjutnya dia mulai berencana terakhir. Dia menemui si gangster, mintanya ikut program kompetisi lempar panah.
memberinya uang besar. Tentu saja juga ada yang dia ingin. Tepat waktu sedang berlaku, si kaya tiba-tiba datang. Keduanya cepat berpakaian. Si kaya melihat si gangster berkata, "Kenapa sudah malam begitu tukang masih di sini?" Si kaya juga tidak bodoh ketika si gangster pergi. Si kaya langsung bertanya-nya, tapi tebaklah apakah dia jawab gimana? "Aku sedang mengajarnya." "Tunggu, mengajarnya apa sih?" "Dia ada buku tapi tidak tahu cara membaca, jadi aku mengajarnya." "Dia bukan sedang berhubungi sama muka?" "Kenapa kamu bisa tanya begitu?" "Untuk bisa menipunya, untuk menantang semua curiganya." Akhirnya sudah memberinya mencoba yang dia inginkan. Hari kedua dia ingin bercerai sama istri. Dia karena wanita lain sudah ingin bercerai sama istri. Tapi dia tidak tahu, dia sudah tenggelam pada perangkap dari lama. Hari kedua, dia berpakaian gaun yang dia inginkan. Penulis memberi hadiah, ucapakan kata terakhir. Karena penulis tahu, hari inilah ulang tahun ke-30-nya. Juga hari terakhirnya, meskipun dia jua tidak bisa keluar dari takdir dibunuh. Si wanita menggunakan identitas si gangster untuk ke kompetisi lempar panah, sambil mengundang si kaya dan penulis. Hari ini dia sangat cantik. Waktu si gangster ikut, dia terus-menerus menggoda orang lain. Bahkan adalah lawanan, terlihatnya menjadi kebiasaan. Waktu itu dia tak usah menyamar, memanfaatkan kecantikannya untuk menggoda para pria saling marah. Ketika si kaya datang juga begitu. "Ya kamu, apa sih? Kamu kesini sama aku sedikit. Jangan konyol begitu ya, cepatlah samaku." "Ya, kamu pikir kamu siapa ya? Gamenya sudah berakhir ya? Dia harus samaku, dia bukan wanitamu lagi ya." "Betul ya sayang? Sekarang bukan lagi." Si kaya ditipu, si gangster juga ditipunya. Penulis di samping menyaksikan. Dia pesan taksi ke rumah. Hari ini adalah waktu akhirnya. Dari kecil sampai besar tak hanya satu kali mimpi. Dirinya di ulang tahun ke-30 akan dibunuh oleh seorang dalam mobil hitam. Dia tenang ke sana. Hatinya berpikir jika bukan si kaya itulah si gangster. Tapi ketika dia membungkuk, dia tidak bisa terdua. Itulah penulis. Ternyata si kaya dan si gangster sudah saling memukul. Akhirnya penulis menyarankannya pergi, karena dia sangat cintanya. Berpikir jika mati begitu, hasilnya akan tidak sempurna. Dia ingin menggunakan hasil sempurna untuk menyelesaikan bukunya. Setelah itu dia diikat ditarik ke kamar. Si penulis menaruh naskah lengkap di dadanya. Dia sudah meminum obat racun dan berbaring di sampingnya. Novel itu menjadi karya terakhirnya. Setelah itu diambil oleh penerbit. Setelah itu dibuat kisah nyata ini. Kisah ini terjadi di London pada tahun 1985. Novel itu berjudul London Field. Aku Fafim, sampai jumpa.